Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak. Banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai definisi hak. Di antaranya, yaitu Kansil. Menurut Kansil, hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Berikutnya yaitu Profesor Dr. Notonegoro. Jadi, beliau ini berpendapat bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Berikutnya yaitu menurut KBBI. Nah, menurut KBBI, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari kewajiban. Terdapat beberapa ahli pula yang mendefinisikan kewajiban. Di antaranya yaitu Saud P. Panjaitan. Beliau ini berpendapat bahwa kewajiban adalah peranan yang harus dilakukan. Nah, hal ini bersifat imperatif. Yang kedua adalah J.B. Dalio. Nah, beliau ini berpendapat bahwa kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan sebuah keharusan. Jadi kesimpulannya, kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. Selanjutnya adalah macam-macam hak dan kewajiban. Pertama yaitu macam-macam hak. Hak ini dibagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Pertama, hak mutlak merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dimana hak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Contohnya yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan. Kedua yaitu hak relatif. Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seorang atau beberapa orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya yaitu hak publik relatif, hak keluarga relatif, dan hak kekayaan relatif. Berikutnya adalah hak peserta didik. Jadi, hak peserta didik diantaranya yaitu mendapatkan pendidikan agama yang sesuai. Jadi, siswa yang agamanya Islam berhak mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama Islam oleh guru agama Islam. Yang Kristen berhak untuk mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama Kristen oleh guru agama Kristen pula. Yang kedua, mendapatkan pelayanan yang sesuai. Nah, pelayanan ini harus disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi maupun siswa yang kurang mampu. Yang keempat, mendapatkan biaya pendidikan. Nah, hak ini diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Yang kelima, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Yang keenam, menyelesaikan program pendidikan sesuai waktunya. Yang ketujuh, mendapatkan fasilitas yang memadai seperti kelas yang nyaman, buku yang lengkap, dan sebagainya. Yang kedelapan, mendapat pengajar yang berkualitas sehingga mereka juga bisa belajar dengan maksimal. Yang kesembilan, mendapatkan perlakuan yang adil. Yang adil di sini tuh maksudnya entah dalam mengajar maupun juga dalam pemberian nilai oleh gurunya. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai hak guru. Di sini kami mengambil dari sumber UU GD nomor 4 tahun 2005 pasal 14. Jadi di sini ada 11 poin ya, banyak sekali. Poin pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas
di atas hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kedua, mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, mendapatkan reward. Kemudian memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh dan meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana pembelajaran, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, dan memperoleh pelatihan dan mengembangkan profesi dalam bidangnya. Selanjutnya yaitu hak warga negara. Di sini terdapat hak warga negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jika kita melihat dari undang-undang tersebut akan terlalu panjang. Jadi di sini kami meringkasnya menjadi beberapa inti, yaitu pertama hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, dan hak wanita dan anak. Selanjutnya adalah materi aliran HAM yang ada di Indonesia. Aliran HAM yang ada di Indonesia terdiri dari 3 aliran. Yang pertama adalah individualistis. Paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme atau kebebasan yang diperkenalkan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau dan dikutip oleh Max Boyle Seven dalam bukunya Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah atau status naturalis telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan serta hak milik atau hak memiliki sesuatu. Yang kedua adalah Marxisme. Paham Marxisme menurut Mujahid Kumeklo DKK dalam bukunya Fiqh HAM, Orthodoksi dan Liberalisme HAM dalam Islam. HAM adalah paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, di mana paham tersebut menolak teori-teori hak alami karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas, repository of all rights. Paham Marxisme ini menurut Teguh Prasetyo dalam bukunya Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Marxisme adalah sebuah filsafat yang tidak boleh statis, tetapi harus aktif membuat perubahan-perubahan karena yang terpenting adalah perbuatan dan materi, bukan ide-ide. Menurut Marx, manusia selalu terkait dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang melahirkan sejarah. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang beraktivitas, terlihat dalam suatu proses produksi. Hakikat manusia adalah kerja. Homo labor, homo faber. Jadi, ada kaitan yang erat antara filsafat sejarah dan masyarakat. Pemikiran Marx ini dikenal dengan materialisme historis dan materialisme dialektika. Masih dari sumber yang sama, dengan jalan pikiran ini pula Marx menjelaskan pandangannya tentang teori pertentangan kelas, sehingga pada perkembangan berikutnya melahirkan komunisme. Yang ketiga adalah integralistis. Paham integralistis adalah satu konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo yang menurutnya negara adalah hukum, di mana jika negara berbahagia berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongan juga, karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hak yang bertentangan menurut prinsip integralistis, karena kepentingan individu adalah kepentingan negara. Begitu juga sebaliknya. Menurut pidato Supomo dalam sidang Badan Persiapan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945.
Dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Sispol maupun Undang-Undang Ekonomi Sosial Budaya dan regulasi lainnya adalah implementasi dari bentuk konsep HAM yang digunakan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep hak individualistik, sedangkan unsur-unsur HAM yang memiliki ciri khas antara individu atau suatu kelompok berkaitan dengan keadilan, hak untuk mendapat upah yang sama, mendapat jaminan sosial, hak untuk berkumpul, adalah konsep HAM aliran paham Marxisme. Selain itu, Jimmy Asidik berpendapat bahwa ketika terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional dengan menambah bab 9A berjudul Hak Asasi Manusia secara konstitusional, seluruh masyarakat bangsa Indonesia menerima konsep HAM sebagai konsep sejalan dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, semua perdebatan tentang konsep HAM yang terjadi sepanjang masa perjuangan kemerdekaan telah sirna dan kini sudah tidak ada lagi silang selisih pendapat tentang HAM untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban ini ada beberapa, yaitu kewajiban mutlak, merupakan kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak atau tidak mutlak melibatkan hak dari pihak lain. Kedua, yaitu kewajiban publik. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak publik, misalnya kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana. Ketiga, yaitu kewajiban positif dan negatif, adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kewajiban positif sendiri menghendaki kita untuk melakukan sesuatu. Kewajiban negatif menghendaki kita untuk tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya, kewajiban umum dan kewajiban khusus. Kewajiban umum yaitu kewajiban yang ditunjukkan kepada semua orang yang termasuk warga negara secara umum, sedangkan kewajiban khusus ditunjukkan kepada golongan tertentu. Yang terakhir adalah kewajiban primer, merupakan sebuah kewajiban yang timbul dari tindakan tidak melawan hukum, misalnya kewajiban baik dan kewajiban yang sifatnya memberi sanksi. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Berikut terdapat beberapa kewajiban warga negara yang sudah dicantumkan dalam undang-undang. Pertama yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setelah itu terdapat juga pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Berikut terdapat beberapa kewajiban warga negara yang sudah dicantumkan dalam undang-undang. Pertama yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setelah itu terdapat juga pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Juga masih di pasal 28J yang ayat 2 terdapat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang selanjutnya yaitu pasal 30 ayat 1 yang berbunyi hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya yaitu kewajiban peserta didik. Jadi di balik hak yang ia terima, ia harus melakukan kewajiban yang harus ia jalankan. Yang pertama yaitu menjaga norma-norma pendidikan. Yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mereka yang telah dibebaskan. Yang ketiga, mematuhi tata tertib, seperti berangkat tepat waktu, menggunakan seragam yang sesuai dengan jadwalnya, mengikuti upacara bendera, dan sebagainya. Yang keempat, menghormati pendidik. Penghormatan ini tuh dilakukan secara ikhlas, di luar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, karena kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Baik, selanjutnya adalah kewajiban guru. Sesuatu yang wajib harus dilakukan oleh guru yakni 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, yakni bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar perkembangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sumbernya dari Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 20. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang teori hak dan teori individualisme. Teori hak. Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Bertens, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau kewajiban karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban, bagikan satu keping mata uang logam yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas. Yang pertama yaitu hak hukum atau legal right. Hak hukum atau legal right adalah hak yang didasarkan atas sistem atau yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Yang kedua adalah hak moral. Hak moral atau hak kemanusiaan bersangkutan dengan moral human right, dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok, bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah hak kontraktual atau contractual right. Hak kontraktual mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua adalah hak individualis. Individualisme merupakan yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan percapaian dan kehendak pribadi. Mereka menentang intervensi dari masyarakat negara dan setiap badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Oleh karena itu, individualisme melawan segala pendapat yang menempatkan tujuan suatu kelompok sebagai lebih penting dari tujuan seseorang individu, yang dengan sendiri adalah dasar kepada setiap badan masyarakat. Pendapat-pendapat yang ditentang termasuk holisme, kolektivisme, dan statisme.
Filsafat ini juga kurang senang dengan segala standar moral yang berlaku ke atas seseorang karena peraturan-peraturan itu menghalangi kebebasan seseorang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya hak itu simpelnya adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan sifatnya kodrati. Kemudian kalau kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan, harus dilaksanakan. Bersifat wajib, harus. Kedua hal ini, hak dan kewajiban, itu hubungannya adalah saling timbal balik. Keduanya saling mempengaruhi. Jadi maksudnya adalah seseorang akan mendapatkan haknya apabila ia sudah memenuhi kewajibannya.